Nanti pada sesi kedua, kami sangat merekomendasikan Anda untuk menggunakan dua tools atau alat, yaitu HP dan laptop Anda. Jadi Anda dapat menggunakan HP untuk mengikuti Zoom, sementara laptop untuk menjalankan program SPSS. Hal ini dikarenakan jika Anda menggunakan Zoom dan SPSS dalam waktu yang bersamaan, prosesnya bisa lebih lama karena muatan keduanya cukup berat. Jadi ini dapat mengantisipasi kelelahan atau loading lama ketika praktik, mengingat waktu kita juga tidak banyak. Materi pada hari ini akan dibagikan seusai acara, dan peserta yang berhak mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti kedua sesi secara keseluruhan. Adapun yang menjadi pembicara kita hari ini adalah pembicara di sharing session sebelumnya, yaitu Mbak Dian Fahrunisa. Beliau adalah alumni MAPSI UGM dengan tesis menggunakan data IFLS, dan sekarang beliau adalah seorang asisten MAPSI. Dan sebelum kita memulai diskusi, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Bina Patria. Kepada Pak Bina Patria, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tidak ya? Sudah terdengar, Pak. Sudah terdengar ya? Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat datang. Ini berbahagia sekali saya hari ini bisa membuka acaranya MAPSI. Jadi peserta sepertinya dari jauh-jauh ya. Jadi saya sempat melihat ada dari Aceh ya, Syah Kuala, dari Makassar, UIN Mataram ya, UIN Suska Riau ya. Juga beragam ya, ada mahasiswa S1, S2 ya, S3 juga dari Bapak Ibu rekan-rekan dosen ya. Ini juga alumni ya, alumni banyak ini ya. Wah, ada macam-macam ini ya. Saya terima kasih atas partisipasinya ya. Jadi seperti disampaikan tadi, kita akan membahas tentang data IFLS ya. Jadi IFLS ini menurut saya sangat tinggi ya potensinya gitu ya. Jadi dari data sekunder yang lain itu sepertinya IFLS itu kalau untuk penelitian di psikologi itu yang paling banyak variabel psikologisnya ya dari survei-survei nasional lainnya gitu. Nah, ini saya pikir nih berpotensi sekali untuk skripsi, tesis ya, disertasi ya. Bahkan disertasi ya, jangan khawatir, disertasi itu banyak contoh dari data IFLS. Nanti Mbak Dian bisa menyampaikan itu, saya pikir sudah ada di dalam materi hari ini gitu ya. Nah, selain juga karena variabel psikologis yang beragam gitu ya, juga terkait kondisi pandemi ini gitu ya. Jadi saya sangat berharap itu nanti mahasiswa MAPSI ya terutama, atau juga ini secara umum ya, secara umum tidak hanya psikologi saja ya, di ekonomi ya, ekonomi itu banyak ya, FKK, MK ya, ke kedokteran, data kedokteran, kesehatan itu sangat elaboratif ya di IFLS ini gitu ya. Nah, kalau setahu saya yang paling banyak digunakan itu data IFLS pada riset-riset di bidang itu gitu ya. Nah, juga untuk data sekunder ini gitu ya, itu sangat relevan sekali dengan kondisi pandemi kita sekarang gitu ya. Jadi untuk melakukan penelitian ya, untuk melakukan penelitian tanpa harus kita ambil data empirik gitu ya, ambil data sendiri gitu ya. Dan data yang kita gunakan ini adalah data yang kredibel gitu. Data yang kredibel, potensinya besar, potensi
publikasi internasional juga besar karena ini nationally represented gitu ya. Representasi nasional Indonesia itu masuk di dalam data IFLS ini gitu ya. Nah, nanti pilihannya banyak sekali ya. Jadi ada kalau dalam psikologi itu yang saya ingat ada screening depresi, ada kebahagiaan, ada kepribadian, ada kapasitas kognitif, ada pengambilan resiko, ada gitu ya. Banyak sekali ya. Jadi silakan nanti eksplorasi gitu ya. Jadi jangan hanya bertanya misalnya data ini ada nggak atau variabel ini ada nggak atau di FLS gitu. Nah itu semua harus kita eksplorasi gitu ya. Kita eksplorasi dari kuesionernya gitu ya. Dari codebooknya, dari manual IFLS-nya gitu ya. Nah saya pikir itu saja. Saya ucapkan selamat berworkshop ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Juga kita punya beragam workshop ya yang akan kita lakukan di MAPSI ya. Nanti Mbak Dian mungkin akan menginformasikan. Jadi kita ada beragam workshop. Kita kalau ada di share sekalian Mbak yang apa jadwal rencana apa workshop kita ya. Ada data mining pakai Twitter, ada yang ke depan ini gitu ya. Nanti silakan itu akan kita informasikan ya secara lewat apa? Lewat Instagram kita gitu ya. Jadi yang paling dekat itu big data media sosial. Sebelumnya kita pernah menggunakan software Orange ya, ada tutorial pakai Orange, kemudian R statistik ya, SPSS tingkat lanjut, ya, ini coding data. Jadi nanti silakan apa dan ingat Bapak Ibu rekan-rekan semua ini semua gratis ya nanti ya gitu ya, kecuali nanti ada yang ya paling bayar cuma berapa gitu ya, nggak banyak gitu ya. Nah kalau IFLS sendiri workshop seperti ini itu bisa dijual di Surveimeter itu dijual sekitar 3 juta untuk 4 hari ya, 3 juta rupiah itu ya. Itu 3 juta 4 hari itu kebanyakan cuma belajar stata saja gitu. Nggak belajar apa IFLS-nya gitu ya. Nah, saya pikir silakan Bapak Ibu sekalian nanti rekan-rekan semua memantau ya. Ini nanti pasti kita informasikan gitu ya. Nah, selanjutnya saya pikir itu saja ya Mbak Dian ya. Oh ya, ada MAPSI nanti sudah mulai pendaftaran ya untuk semester depan ya. Nanti ini apa akan kita umumkan ya yang tertarik untuk belajar di MAPSI ya. 10 Desember sudah sebentar lagi ya. Baik, saya pikir itu saja. Selamat berworkshop Ria ya. Dari nanti sesi 1 sampai sesi 2 berakhir gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Oh ya, terima kasih juga untuk Mbak Dian ya. Ini Mbak Dian sebagai pembicara juga. Mbak Dian ini sudah sangat kompeten ya terkait ini ya. Saya pikir Bapak Ibu juga untuk Himapsi ya atas organisasinya ya untuk acara hari ini. Nah, baik itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bina Patria yang sudah membuka acara kita hari ini. Dan langsung saja kita masuk ke acara diskusi. Saya Gemma Juwita yang akan menjadi moderator sepanjang sesi yang pertama ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mbak Dian yang mungkin juga nanti akan berkolaborasi dengan Pak Bina. Baik, kepada Mbak Dian kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Gemma? Terdengar, Mbak. Baik,
Jadi di sini kita hari ini akan belajar bersama ya tentang Indonesian Family Life Survey atau IFLS. Jadi kita akan belajar apa aja? Oke. Sebelum belajar apa aja kita harus tahu dulu ya sebenarnya IFLS ini survei yang dari mana ya. Jadi IFLS ini adalah survei yang dilakukan oleh yang dilaksanakan oleh Rand Corporation. Nanti dia berafiliasi dengan beberapa lembaga-lembaga survei dan universitas di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada IFLS 5 atau yang dilakukan tahun 2014. Ya. Oke, yang untuk sesi kita ada 2 sesi. Jadi sesi pertama itu kita akan belajar, kita akan berkenalan dengan IFLS dan mengapa sih kita menggunakan IFLS dalam penelitian. Kemudian menemukan topik penelitian dari data IFLS. Jadi kita nanti bareng-bareng belajar gimana sih kalau kita mau nyari topik penelitian nih, gimana cara buka kuesionernya, kita akan belajar. Kemudian pengenalan struktur datanya. Jadi ketika kita ekstrak datanya, terus teman-teman tuh kadang bertanya gitu, kok setelah aku download aku pusing ya gitu, karena mungkin kita belum familiar. Jadi kita akan belajar lah, mengenal seperti itu supaya teman-teman nanti dan Bapak Ibu sekalian bisa eksplorasi setelah workshop ini. Jadi kita akan berkenalan dengan IFLS. Oke, di sesi kedua itu ada pembuatan dataset IFLS. Jadi kita akan belajar menggunakan SPSS. Mengapa kami memilih SPSS tidak menggunakan Stata? Seperti yang kita tahu bahwa IFLS ini kan menggunakan datanya tuh di format dengan Stata ya salah satunya. Kenapa kami pakai SPSS? Karena di psikologi khususnya dan di ilmu sosial rata-rata itu di Indonesia itu paling familiar pakai SPSS gitu. Jadi untuk memudahkan teman-teman supaya nanti nggak kepikiran lagi seperti yang Pak Bina bilang itu malah kebanyakan belajar Stata daripada belajar IFLS-nya supaya kita bisa fokus ke penelitian kita. Jadi kita tidak terlalu fokus dengan alatnya, istilahnya aplikasi untuk analisis, jadi kita pakai SPSS aja gitu. Jadi kita akan belajar bagaimana mengambil data ini dengan SPSS gitu, mengolah data Stata yang ada dengan IFLS. Nanti kita akan menggunakan sintaks ya dibantu, dan nggak terlalu banyak kita pakai sintaks, jadi saya akan mengajarkan lebih banyak yang manual seperti itu. Kemudian nanti di akhir setelah sesi 1 dan sesi 2, kami akan memberikan penugasan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan sertifikat. Jadi kami ingin mengetahui seberapa Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian mengikuti acara ini ya. Jadi kita akan kasih tugas kecil-kecilan yang mudah banget gitu. Tinggal nanti diupload. Harapannya kita bisa benar-benar menerima manfaat daripada workshop ini. Oke. Sekarang kita masuk mengapa kita menggunakan data IFLS. Yang pertama seperti yang dikatakan Pak Bina, potensi publikasi internasional. Jadi banyak kalau kita browsing ya teman-teman Bapak Ibu sekalian di Google ya, kita terus aja IFLS itu bakal banyak keluar jurnal-jurnal internasional dari Q1 sampai Q berapapun lah ada gitu, dan disertasi bahkan itu banyak banget yang mahasiswa Indonesia di luar negeri menggunakan data IFLS karena kan nggak perlu pulang ke Indonesia ya nyari data, sudah ada dan bisa membahas tentang Indonesia seperti itu. Kemudian banyak variabel psikologi gitu. Jadi seperti ada depresi, ada afek positif negatif, kemudian ada tentang kebahagiaan, kepribadian Big Five itu ada, dan skala atau kuesioner yang ada itu sudah standar dan sudah baik gitu ya, secara udah reliable dan valid seperti itu. Nanti tinggal di tracking aja, kita cari sendiri dan baca user guide-nya untuk menemukan sebenarnya ini tuh skala apa ya. Kemudian data dapat diunduh dengan mudah. Yang pertama itu paling penting ya buat kami ini mahasiswa gitu adalah gratis gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan biaya spesial pun. Nanti teman-teman bisa mendownload datanya seberapapun yang teman-teman mau gitu. Kemudian
tidak perlu proses pengumpulan data primer. Kita selama COVID, apalagi ya, kita nggak perlu turun lapangan kemudian melakukan kontak fisik ya sama orang lain, kontak sosial seperti itu. Kita bisa langsung menggunakan data ini, yang data yang berkualitas, yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih kualitasnya, itu tanpa harus turun lapangannya. Kemudian sampelnya banyak, jadi sampelnya sangat banyak sekali. Kalau dihitung-hitung, kalau kita harus turun lapangan untuk mengumpulkan sampel sebanyak yang ada di IFLS, sepertinya kalau mahasiswa uangnya kurang gitu ya untuk dapatkan segitu banyaknya. Oke, terus sifatnya itu longitudinal, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi survei ini sudah ada sejak tahun 93, 94, dan ini sudah ada IFLS 5. Berarti sudah ada 5 gelombang survei, sudah ada 5 wave kayak gitu. Saya dulu ketika tesis saya menggunakan data ini untuk analisis yang longitudinal. Gitu. Jadi saya menggunakan data 2014 dan data 2015. Longitudinal aja bisa, apalagi kalau kita menggunakan penelitian ini untuk cross seksional seperti itu. Kemudian survei dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel gitu. Jadi ada bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kredibel tentunya. Kemudian face to face interview. Jadi ini interviewnya langsung seperti kayak Sisenas gitu, atau survei yang diadakan oleh BPS gitu kan langsung ya. Jadi ketika langsung itu enggak online misalnya itu, atau nitip skala, biasa teman-teman itu kan suka nitip skala, itu bakal datanya biasa kalau yang model nitip atau yang nggak langsung gitu, itu bakalan datanya ya gimana ya, kadang-kadang itu nggak sesuai harapan kita. Kalau yang di IFLS ini dia langsung, jadi face to face berhadapan dengan satu orang gitu, nggak misalnya kita yang model klasikal biasanya datang ke kelas, Mbak, Mas, tolong dong isi skala saya, kalau nggak ngisi nanti awas loh skripsinya rusak. Nggak ada kayak gitu, tidak ada pemaksaan seperti itu ya teman-teman. Dan datanya tuh 1 lawan 1 ketika wawancara. Jadi ini benar-benar bagus gitu ya. Dan kita juga missing datanya itu sangat minim seperti itu karena langsung ditanya, tidak mengisi. Kemudian jadi di sini kami ketika tahun 2018 itu ya sempat menghimpun data-data terkait artikel-artikel yang tercatat di webnya IFLS. Jadi IFLS itu kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian buka, nanti ada memang bagian tersendiri untuk merangkum penelitian-penelitian atau segala penelitian baik disertasi, tesis, skripsi atau apapun, jurnal itu yang menggunakan data mereka. Dari situ kami menemukan bahwa ada misalnya 94 artikel dan hanya 31 yang namanya orang Indonesia pada saat itu. Kemudian 31 artikel itu yang orang Indonesia itu penelitiannya banyak gitu loh. Jadi 31 nama itu enggak misalnya nama si A, misalnya nama saya, Dian, semua dia enggak, itu pasti rame-rame gitu ya. Lain-lain lah orangnya. Tapi ada orang-orang ternyata gitu ya dari 95 artikel pada tahun 2018, beda ya kalau sekarang mungkin kalau kita cek itu udah banyak orang Indonesia dan udah sangat beragam. Pada tahun 2018 itu kami menemukan bahwa ada satu orang gitu namanya Taeson, itu dari Korea ya. Dia tuh meneliti dan melakukan publikasi internasional, jurnalnya Q1 itu Q1 sampai Q3 itu rata-rata menggunakan ya semuanya pakai data IFLS. Jadi istilahnya kalau Pak Bini bilang itu dia cari makannya pakai data IFLS, dia cari makannya pakai data orang Indonesia kayak gitu ya. Tanpa harus pergi ke Indonesia seperti itu. Jadi dia itu 1 tahun itu bisa sampai publikasi itu belasan jurnal gitu loh. Jadi sampai tuh asal setiap kita cek itu ada jadi sedang dalam proses, selalu ada seperti itu. Saking dia data IFLS ini punya banyak sekali yang bisa digunakan dalam penelitian. Jadi dia adalah orang ekonomi. Hingga kalau kita lihat di ResearchGate itu saking banyaknya penelitian dia udah menjadi member yang kira-kira punya penelitian terbanyak dari member-member yang lain di ResearchGate gitu. Dan citasinya juga sangat banyak.
Dan itu kadang yang citasi adalah orang Indonesia kayak gitu. Oke. Ini dan kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kalau dia ini nelitinya tuh kalau di mata orang psikologi ya, ini tuh receh gitu. Kalau orang psikologi biasa kan menelitinya tuh serius ya, misalnya kayak hubungan antara kepribadian dengan apa gitu kan ya. Kalau kita di sana ini meneliti tuh receh-receh, tapi masuk ke satu loh Bapak Ibu kayak gitu. Contoh tentang orang yang gemuk adalah orang yang paling bahagia di Indonesia. Itu ada datanya di IFLS tentunya. Ada data dia menghubungkan antara data kebahagiaan dengan data berat badan seperti itu. Kemudian tentang korelasi antara apa keberadaan ayah dan menarki seperti itu. Kemudian juga ada tentang tinggi badan dengan hipertensi. Sama-sama tinggi, tapi itu hal yang berbeda. Tapi masuk ke satu loh Bapak dan Ibu gitu. Sehingga kalau apa ya, walaupun receh, tapi ini luar biasa gitu. Dan kalau kita lihat jurnalnya juga sangat serius sih bahasannya seperti itu. Dan ini tuh ada datanya di IFLS segitunya ya gitu. Jadi kita bisa buat penelitian yang seunik-unik ini. Kemudian ada juga tentang tinggi badan dan kebahagiaan. Apakah orang yang tinggi itu lebih bahagia atau bagaimana gitu ya. Kemudian apakah seorang istri itu istri yang punya suami tinggi itu lebih bahagia gitu, itu bisa diteliti seperti itu. Dan nanti saya akan tunjukkan di tahun 2019 ternyata sudah banyak gitu mahasiswa Indonesia yang menggunakan data IFLS ini untuk penelitian skripsi, tesis dan lainnya itu dengan hal-hal yang apa ya, kok dibilang orang psikologi sih receh gitu ya bahasanya orang psikologi gitu. Karena kita selalu kita mayoritas mengambil hal-hal yang serius seperti itu. Kemudian bisa dilihat di sini ada tentang apakah tentang income-nya suami terhadap kebahagiaan istri. Kemudian ada lagi tentang tentang ini tuh semacam merit market gitu ya. Apakah orang yang laki-laki yang tinggi akan lebih cepat menikah seperti itu. Nah, jadi bisa meneliti hal ini karena ada datanya semuanya gitu ya. Kemudian jadi kalau dilihat itu ya sampai 33 itu dalam sekitar 3 tahun kayak gitu. Jadi dia 1 tahun itu ada belasan gitu ya Bapak Ibu, dan yang lain tidak terdata. Jadi sebegitu bisa membuat penelitian dengan data IFRS seperti itu. Kemudian apakah kita bisa membuat disertasi dengan data IFRS? Tentu. Contoh yang paling dekat saya menemukan di repositorinya UGM, di Perpus UGM, ini sudah ada tahun 2019. Ini dari FKKMK, beliau meneliti dengan data IFRS seperti itu. Ini kalau kita lihat di sebelah kiri, itu untuk di UGM, sudah lumayan banyak ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa yang meneliti dengan IFLS ini. Oke, skripsi dan tesis gimana sih di UGM gitu. Ya, kalau kita lihat di sini di yang pertama nomor 5 yang dia paling atas itu, yang pertama itu ada tentang pengaruh poligami terhadap kesejahteraan gitu. Materi rumah tangga di Indonesia. Jadi apakah kita bisa ngecek orangnya poligami atau enggak? Ya bisa aja, ada semuanya data di IFLS ini. Kemudian tentang ormas, apakah ada ikut ormas? Ada juga di IFLS gitu. Kemudian tentang gizi anak, gizi orang tuanya ada gitu. Nenek, kakek, ada semuanya di IFLS. Kemudian tentang mahar, Bapak Ibu, yang di nomor 10 itu di paling bawah, determinan nilai mahar, dan mahar juga ada dibahas di IFLS. Jadi ada pertanyaan berapa jumlah mahar yang diberikan atau bentuk maharnya itu apa seperti itu. Jadi itu ada di data IFLS. Kemudian di sini ada yang meneliti tentang di FKKMK juga tentang depresi seperti itu pada remaja. Kemudian di sini juga ada tentang stunting gitu. Biasanya kan teman-teman di psikologi klinis suka meneliti tentang psikologi kesehatannya. Di situ ada semuanya. Namun
faktanya itu didominasi oleh ekonomi dan FKKMK. Di psikologi itu masih sangat jarang ya Bapak dan Ibu sekalian. Padahal di dalam IFLS sendiri di kuesionernya itu banyak sekali variabel-variabel psikologi seperti itu. Sehingga kami mengajak untuk teman-teman psikologi untuk meneliti menggunakan data IFLS seperti itu. Oke, jadi kalau mau ngambil datanya yang full dari FL1 sampai FLS5 gimana? Kalau saya tuh mau bikin, misalnya ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya tuh mau buat penelitian longitudinal dari tahun 94 sampai 2014. Bisa nggak ya? Bisa tentunya. Silakan ambil datanya. Jadi di sini kalau diketik aja di Google itu bisa cari IFLS, nanti akan keluar websitenya seperti ini. Kemudian di sini ada tersedia dari IFLS 1 sampai dengan IFLS 5 datanya di situ. Kemudian lakukan terlebih dahulu registrasi. Jadi registrasi juga mudah banget ya. Cuman memasukkan email, kemudian dia nanya institusi kita apa, kemudian akan masuk tautan ke email, kita klik tinggal download datanya. Dan di sini juga di dalam webnya juga dijelaskan, nanti kalau mau baca-baca tentang pengenalan lah, misalnya mengapa ada IFLS atau apa, itu bisa dibaca di webnya gitu ya. Jadi di sini mereka mengatakan bahwa survei ini 83% itu representatif terhadap orang Indonesia seperti itu. Itu kan sangat bagus ya. Oke, kalau sudah nanti mendaftar kemudian bisa masuk, biasanya teman-teman akan ketemu seperti ini. Akan ketemu yang warna biru-biru itu adalah yang bisa di-download. Itu nanti ada datanya di bawah ini contoh dokumen-dokumen yang bisa di-download. Nanti ini yang biru silahkan di-download. Nanti kalau misalnya datanya, ini kan data ada Stata, ada SAS. Jadi kalau saya biasa download yang Stata. Kemudian saya transfer ke ke SPSS gitu. Karena biasa orang psikologi kan lebih suka SPSS dari yang lainnya. Karena kalau pakai Stata pun kita harus belajar lagi gitu dan belajar dari awal. Itu susah banget ya gitu. Kemudian jadi data IFLS ini dia datanya itu dari masyarakat di 13 provinsi di Indonesia. Jadi sudah ada cara randomnya, ada cara pengambilan sampelnya, itu sudah ada di buku user guide-nya. Jadi ada buku panduannya. Di situ Bapak dan Ibu bisa melihat secara rinci sebenarnya gimana sih cara pengambilan sampelnya. Apakah siapa yang ketemu dipanggil? Ya enggak tentunya. Jadi dia juga menggunakan setting frame-nya Susenas gitu ya. Tahun 93 kalau nggak salah. Itu jadi dan ada cara pengambilan sampelnya juga yang menggunakan stratified random sampling. Jadi itu bisa dibaca di buku panduan seperti itu ya. Kemudian sampelnya bagaimana gitu ya. Sampelnya itu rumah tangga itu ada 18.000. Jadi kalau 18.000 rumah tangga itu ada di dalam satu rumah tangga bisa aja ada neneknya, kakeknya, istri, suami, itu kepala yang orang dewasa, ada anak-anaknya gitu. Jadi rumah tangga ini satu rumah tangga bisa aja 4 orang, 5 orang, bisa aja lebih seperti itu. Jadi bayangkan kalau 18.000 rumah tangga berarti kalau dikali-kali sekitar 2 aja itu udah berapa banyak kan gitu. Kemudian individu itu ada 89.000 kalau nggak salah saya, jadi yang saya data. Jadi itu nanti dibagi lagi, ada individu yang dewasa, ada anak-anak. Jadi di setiap kuesionernya itu yang jawab beda-beda. Ada yang jawab itu hanya orang di atas 15 tahun, ada di bawah 15 tahun gitu. Ada kuesioner tentang kecerdasan untuk orang di atas 15 tahun, ada yang di bawah 15 tahun gitu. Ada yang khusus wanita. Jadi kalau teman-teman yang suka sekali meneliti tentang wanita, itu ada di IFLS, dia jadi sangat spesifik membahas tentang ibu-ibu menikah. Jadi tentang perannya di keluarga, tentang bagaimana dia menghadapi ketika dia punya anak atau ternyata anaknya meninggal, anaknya perempuan atau laki-laki, anak pertamanya laki-laki bagaimana, itu ada di IFLS gitu ya. Kemudian data tentang merokok aja ada 34.000. Bagi teman-teman yang suka meneliti tentang merokok itu ada 34.000 yang bisa dihubungkan dengan
data-data psikologi lainnya, misalnya depresif atau kebahagiaan dan lain sebagainya. Lagi jemur. Nah, kemudian ada wanita menikah, itu 12.000, wanita yang sudah menikah yang saya bilang tadi di buku 4. Kemudian ada anak-anak di bawah 15 tahun. Jadi itu nanti kuesionernya juga menyesuaikan, dan ada juga tentang record dari kesehatannya juga, sampai kesehatan mulai dari demam-demam sampai penyakit yang kita bilang kronis seperti itu ada tercatat di IFLS seperti itu. Kemudian pelaksana, jadi yang melakukan yang bekerja sama. Jadi IFLS ini bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia seperti Gajah UGM dan UI. Kemudian untuk pengambilan data itu sebagian itu diambil oleh Surveymeter. Jadi Surveymeter ini selain juga membantu dalam pengambilan data, dia juga membantu dalam namanya IFLS IS. Jadi teman Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mengapa tadi cuma 13 dan kayaknya hanya di sebelah kiri aja gitu ya. Yang kenapa hanya di sebelah kiri saja sebaran dari provinsi yang mengikuti IFLS ini? Karena yang di sebelah kanan atau yang di timur itu punya IFLS sendiri namanya IFLS IS gitu. Karena ada beberapa instrumen yang agak berbeda gitu. Tapi sebagian sama sih, sebagian besar saya udah cek sama. Namun nanti kita downloadnya langsung di Surveymeter, tidak di webnya IFLS seperti itu. Kemudian hal yang paling sering dipermasalahkan oleh orang-orang, terutama orang psikologi ya, yang saya sering dengar gitu, bahwa kalau itu pakai data sekunder itu etikanya di mana, ngambil data suka-suka hati dan lain sebagainya. Apakah itu terjadi di IFLS? Tentu saja tidak gitu Bapak Ibu. Jadi untuk etik penelitiannya itu ada, itu lengkap. Jadi tinggal dicek aja di buku panduannya, itu ada tentang bagaimana penerapan etika penelitiannya. Dan salah satunya itu kalau kita baca di setiap awal buku, setiap respondennya ingin ditanya, akan ditanya, harus mengisi dulu informed consent dulu gitu. Jadi harus menyetujui bahwa dia mau mengisi dan lain sebagainya, dan kemudian juga ada diberikan seperti kompensasi sejumlah uang yang tidak disebutkan, tapi di bukunya saya udah cari tidak disebutkan, tapi ada sejumlah uang yang diberikan sebagai kompensasi, sehingga secara etika ini sudah sangat baik ya. Ini adalah survei yang sangat serius dilakukan, nggak langsung ambil data saja tanpa pengetahuan atau bagaimana gitu, semuanya ada izinnya. Oke. Jadi teman-teman tidak perlu takut nanti kalau menggunakan mau buat skripsi, tesis atau disertasi seperti itu. Kemudian apa aja sih yang bisa kita teliti dari data IFLS? Jadi kalau kita buka, mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian udah ada yang download tadi tentang buku panduannya gitu. Ada di situ, ada buku kuesioner itu. Ini saya screenshot dari daftar isi. Jadi biasanya kita kalau mau lihat data apa aja yang tersedia, kita baiknya lihat dulu daftar isi gitu. Jadi daftar isi ini contoh yang paling sering digunakan itu di buku 3A dan 3B kalau penelitiannya itu individu. Jadi di buku IFLS ini selain unit analisisnya individu, ada juga itu misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan seperti sekolah, puskesmas atau lembaga-lembaga pemerintah. Jadi itu bagi teman-teman yang saya nggak mau nih meneliti individu, udah bosen, mau meneliti tentang Faskes misalnya, silakan, ada di IFLS gitu. Jadi datanya ada tentang komunitas juga selain individu. Kalau individu adanya apa aja, ini hanya cuplikan ya, lebih banyak daripada ini. Kalau nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian silakan buka daftar isinya, akan kelihatan di situ ada tentang pendidikan, kesejahteraan, yang di situ ada kebahagiaan, kepuasan hidup, kemudian positif dan negatif efek, kemudian ada rumah tangga, harta rumah tangga. Misalnya rumah tangga ini punya rumah, nilainya berapa, ukurannya berapa, itu ada semuanya. Kemudian harta individu, nanti juga ada tentang berapa
gaji seperti itu dan pekerjaannya apa gitu. Kemudian tentang perkawinan, ada juga pertanyaan tentang perkawinan itu, ada pertanyaan tentang apakah Bapak Ibu dijodohkan gitu, ada gitu. Apakah memilih sendiri, siapa yang memilihkan jodohnya, itu ada gitu. Jadi kalau mau buat penelitian yang unik-unik dipersilahkan gitu kan ya, karena data ini sangat banyak ya. Kemudian kalau di buku B itu ada kesehatan psikologis. Kesehatan psikologis ini menggunakan data skala depresi. Tentu aja skala depresinya mungkin kalau biasa orang psikologi itu kan itemnya banyak, makanya sampai 20 dan lebih banyak lagi. Tapi di sini karena ini adalah survei, konteksnya survei, dia menggunakan instrumen yang paling ringkas, tapi memang sudah validitas reliabilitasnya sudah terbukti gitu. Jadi tinggal dicari aja rujukannya, nanti akan bisa menemukan bagaimana terkait dengan elemen psikometrisnya gitu. Kemudian ada tentang tidur, pengukuran tentang bagaimana tidur ya. Kemudian sejarah anak, dan juga ada tentang ekspektasi. Misalnya yang sebenarnya ibu inginkan terhadap anak ini seperti apa gitu-gitu. Jadi dulu ibu kepinginnya apa, itu ada di buku FLS. Kemudian pengobatan di situ ada di IFS juga ada tentang apakah ibu bapak itu mau minum jamu atau menggunakan obat yang generik atau apa gitu. Jadi ada semuanya, dan kondisi kesehatan ini ada mulai dari yang saya bilang tadi demam sampai ada tentang penyakit jantung, penyakit apakah Anda pernah didiagnosa penyakit kejiwaan, penglihatan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga anggota bukan rumah tangga. Jadi apakah di dalam keluarga biasa kan ada anak-anak yang istilahnya anak siapanya gitu tinggal di rumahnya, itu juga akan disurvei gitu dan ada datanya lengkap gitu. Di sini juga ada data tentang komunitas, ada fasilitas kesehatan, tentang bencana alam juga ada, misalnya apakah rumah saudara pernah rusak karena terkena bencana, misalnya kena gempa, itu ada semuanya di FLS gitu. Kemudian selanjutnya, ini saya akan beri contoh, kalau Bapak Ibu bisa mau melihat langsung juga bisa, lihat di bahan yang telah saya berikan. Itu ada skala kesehatan mental yang tadi, itu atau kesehatan psikologis, itu adalah aslinya adalah nama skalanya CSD. Jadi itu ini adalah instrumen screening depresi seperti itu. Screening depressive symptom kayak gitu, yang kalau kita cari di Google itu memang muncul semua dan memang sudah terstandar kayak gitu, dan memang sudah digunakan secara luas baik di dalam penelitian secara umum ataupun survei besar seperti itu. Nanti ini saya tahu ini nama instrumennya dari mana. Salah satunya saya mencari di buku panduannya. Jadi buku panduannya itu ada nama-nama instrumennya, walaupun tidak semua. Nah, gitu. Jadi kadang nama itu muncul ketika pertama kali instrumen ini digunakan. Jadi IFLS ini terus update gitu, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kita harus juga update dong baca bukunya gitu. Kita misalnya pakai yang tahun 93 ya kita cari buku yang tahun 93 juga kayak gitu untuk menyesuaikan dan mencari tahu ini sebenarnya pakai skala apa. Biasanya di psikologi yang seperti itu. Atau kalau satu item ini namanya apa gitu, ada semuanya di situ gitu ya. Kemudian di sini ini contohnya. Kemudian ini contoh dari item atau item kuesioner terkait dengan kesehatan seperti tekanan darah, kolesterol, seperti itu, gula. Ini ada semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau teman-teman psikologi klinis ini sangat mudah ya untuk digunakan. Kemudian ini juga ada ya Bapak Ibu yang sangat kalau kita bilang ini sangat Indonesia banget ya. Jarang-jarang ada di survei yang seperti ini. Itu jenis makanan tentang mie instan, kemudian makan tempe, bakwan, tahu, itu tuh ada. Jadi bisa juga ya Pak teman-teman sekalian gitu meneliti tentang
seberapa makan instan dan kecerdasan ada, dan instrumen kecerdasannya juga ada gitu. Itu memang sudah bagus juga. Jadi tinggal melihat aja di buku panduannya itu instrumen kecerdasannya asalnya dari mana. Dan kita tinggal menggunakan aja. Jadi dia punya data-data yang sangat unik ya. Kemudian ini ada, kalau kita download biasa ada dua, itu ada buku volume 1 dan volume 2. Itu yang pertama, user guide yang pertama itu tentang modul-modul rinci. Dia ada rincian kayak, kalau ini tentang yang tadi kesehatan psikologis itu namanya apa gitu ya, skalanya skala apa gitu. Tapi ya sebatas satu paragraf lah atau 2 kalimat lah Bapak Ibu. Jadi kita juga dituntut untuk ya mencari secara mandiri, tapi sudah sangat mudah. Kemudian protokol survei. Jadi apa yang dilakukan ketika survei itu sudah ada semuanya. Kemudian ada tentang pengkodean antara, supaya kita bisa menyocokkan antara kuesioner dengan data yang ada. Kemudian di user guide 2 itu ada ringkasan modul. Jadi yang user guide 2 ini lebih ke penjelasan tentang sampel gitu. Sampelnya siapa aja, jumlahnya berapa gitu. Kemudian kode-kode juga ada, jadi bisa kita lihat nanti ya. Kemudian sering teman-teman saya itu bertanya, gimana sih caranya kalau kita mau pakai data IFRS ini, kita bisa nggak kalau kita udah punya tema, kita tinggal nyari aja gitu, kan gampang ya gitu, atau saya ini masih buntu ya, biasa gitu ya mahasiswa saya belum punya tema nih, jadi saya mau cari yang random-random gitu ya. Jadi kalau saya membaginya itu menjadi dua kategori. Yang pertama itu sudah punya fokus riset. Kalau kita sudah punya fokus riset, kita tinggal mencari aja. Jadi kita misal, saya mau meneliti tentang kebahagiaan gitu, kebahagiaan dan partisipasi di dalam masyarakat seperti itu. Misalnya, jadi kemudian saya udah punya fokus nih. Kemudian saya cari di IFLS ini, buka dulu daftar isinya, kemudian saya cari di buku kuesioner-kuesionernya ada atau tidak. Tapi ketika Anda sudah punya fokus riset gitu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, ternyata kuesionernya nggak ada gitu. Yang kedua, ternyata kuesionernya ada tapi nggak sesuai keinginan gitu. Karena orang psikologi biasa lebih familiar dengan menggunakan skala misalnya. Kalau skala itu kan biasa ada satu set itu kayak skala depresi tadi, dia itemnya 10, ada nama skalanya atau apa. Ternyata yang ada misalnya tadi itu tentang partisipasi di dalam masyarakat gitu ya. Itu ternyata hanya satu seperti itu, misalnya itemnya itu cuma satu, cuma nanya, apakah Anda ada ikut-ikut acara di dalam masyarakat kayak arisan, pengajian atau acara gotong royong? Ya kita mau nggak mau ketika kita sudah punya fokus riset, kita harus ya mengikuti lah. Kita nggak bisa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau kita masih mau bertahan di menggunakan data IFLS, kita harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi. Atau ujung-ujungnya ya udah ganti mana yang ada aja, yang memang saya mau cari aman nih gitu. Biasa teman-teman gitu ya, saya mau cari aman. Saya cari aja variabel yang gampang gitu. Yang pokoknya mirip gitu. Kemudian ada lagi yang belum punya fokus riset. Saya dulu seperti itu, saya belum punya fokus riset, cuma saya punya bayangan, ya kan saya klinis, kemudian saya juga meneliti yang agak-agak pendidikan, jadi saya buka aja bukunya, kemudian saya pilih-pilih kuesionernya gitu, kira-kira mana yang cocok gitu di mata saya, ya udah saya jadikan itu variabel penelitian saya. Oh ternyata ditolak sama dosen pembimbing saya, ditolak oleh Pak Bina. Oke, saya cari lagi yang baru. Jadi gampang gitu. Kita jadi lebih luas, jadi kita tinggal cari aja yang baru. Oh saya cocok-cocokin aja, nanti tinggal cari jurnalnya aja. Ada nggak di penelitian sebelumnya gitu. Tinggal kita yang memutuskan mau lanjut atau tidak seperti itu. Jadi kalau belum punya fokus riset nggak ada masalah. Caranya cuman sering-sering eksplorasi, dia buka-buka aja buku kuesionernya, nanti akan nemu berbagai harta karun di situ. Kemudian sampai di sini, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuka kuesionernya, bagaimana untuk menemukan variabelnya dan membaca kodenya. Untuk
sekarang apakah ada yang mau bertanya? Silakan Mbak Gemma. Ya, terima kasih Mbak Dian untuk pemaparan materi yang cukup menarik, dan saat ini kita akan berdiskusi sampai nanti di pukul 10.15. Di sini saya menemukan 3 pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama itu dari Miftah Saadah. Pertanyaannya itu adalah, apakah data IFLS ini selalu diupdate? Mengingat untuk pengolahan data kita tahu ada yang garbage in, dan garbage out. Silakan Mbak Dian, penjelasannya bagaimana? Jadi apakah data IFLS ini selalu diupdate? Jadi biasanya ya teman-teman itu kalau kita lihat polanya itu 7 tahun sekali. Dari 2000 yang IFLS 4 ke IFLS 5 itu 7 tahun. Jadi harapannya ya positive thinkingnya kami gitu, kayaknya tahun 2021 harusnya udah ada keluar data yang baru seperti itu. Karena sudah 7 tahun, hampir 7 tahun ya, dari tahun 2014 belum ada keluar data yang baru. Jadi ya kita tinggal menunggu. Jadi dia memang update terus, tapi update-nya tentu ya 7 tahun gitu. Karena kalau kita baca ya kuesionernya dan pelaksanaan protokol segala macam, itu bukan survei yang main-main, jadi memang dilakukan dengan sangat-sangat rinci gitu. Jadi dia selalu update ya, tergantung lah ya, 7 tahun sekali tentunya. Baik, selalu diupdate ya Mbak ya. Terima kasih. Dan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung juga diperbolehkan, tetapi untuk menghindari kebisingan, meng-unmute bersama-sama, jadi silakan peserta menggunakan kolom atau fasilitas reaction dan memberi tanda seperti ini yang sudah saya contohkan. Kemudian saya akan meminta saudara untuk meng-unmute, lalu Anda boleh bertanya. Tuh. Dan sembari menunggu peserta untuk bertanya secara langsung, saya bacakan pertanyaan yang kedua, itu ada dari Mbak Jun. Selain RAN, penyedia data IFLS lainnya itu apa aja ya Mbak Dian? Mungkin yang dimaksud bukan IFLS kali ya, tapi data survei yang seperti Pak Bina tadi bilang tentang survei nasional, survei yang menggunakan atau mengambil datanya orang Indonesia seperti itu. Jadi kalau IFLS tentu itu adalah miliknya RAN Corporation gitu, nggak milik yang lain. Walaupun RAN itu punya survei juga tentang Malaysia dan lain sebagainya, tapi itu adalah survei yang miliknya RAN Corporation. Kalau survei-survei yang lainnya, ini teman-teman bisa mencari dengan keyword, misalnya di Google, ini namanya tuh existing dataset, kemudian bisa juga secondary data analysis atau public dataset gitu, nanti akan ketemu. Kalau di Indonesia itu yang pernah saya ikuti adalah HDSS, itu miliknya FKKMK, jadi bisa juga teman-teman minta, jadi itu adalah data dari masyarakat Sleman, tapi Sleman aja, dan memang untuk psikologi itu masih sangat terbatas ya pertanyaannya, sehingga pokoknya kalau teman-teman ingin mencari data yang semacam itu, silakan nanti cari di Google dengan keyword yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih. Semoga jawabannya memuaskan ya Mbak Jun. Kemudian kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Mbak Rina Ambarita. Pertanyaannya itu adalah, bagaimana sampel tentang tingkat generasi seperti generasi Z dan setelahnya? Apakah data-data itu atau sampel itu ada di IFLS? Oke, jadi seperti yang sudah saya paparkan bahwa untuk yang terakhir itu IFLS itu ada tahun 2014 ya teman-teman. Jadi kita sebagai peneliti yang mendefinisikan. Jadi generasi Z itu usia berapa atau kelahiran tahun berapa? Biasa gitu ya cara mendefinisikannya, di kelahiran tahun sekian gitu. Ya udah kita cari nanti partisipan dalam penelitian kita atau subjek penelitian kita di data IFLS yang lahir tahun sekian. Kalau belum ada ya silakan menunggu. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang untuk generasi misalnya di atas generasi Z gitu. Jadi pokoknya tahun 14 yang terakhir ya teman-teman nanti bisa cek umurnya. Yang di tahun 2014 itu yang paling muda adalah umur 14 tahun. Jadi ada 14 sampai tahun 90-an tahun gitu umurnya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja, mendefinisikan apa itu generasi Z, siapa itu generasi X atau baby boomer ya. Itu tinggal teman-teman harus lebih luas lah beradaptasi dengan data. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Dian. Saya melihat di screen belum ada yang
memberi tanda untuk bertanya. Kalau begitu saya lanjutkan dari kolom chat. Oh, ada ini perlu ini kalau di kolom chat. Oh, ada dari Mbak Nur Sofa. Silakan Mbak Nur Sofa meng-unmute dan bertanya langsung kepada Mbak Dian. Halo, selamat pagi Mbak. Bisa dengar Iya. suara saya? Bisa. Halo? Iya, Mbak Bisa Sofa. didengar, Pak, silakan. Bisa dengar nggak Mbak suaranya? Bisa. Bisa, Mbak. Ya. Jadi kan tadi tuh saya melihat penelitiannya SON kita itu yang banyak banget dan banyak juga yang masuk ke Q1 gitu. Yang saya ingin tanyakan, apakah sebenarnya dengan menggunakan data IFLS ini kayak sangat berpengaruh gitu loh Mbak buat membuat sebuah penelitian itu tuh masuk ke kategori Q1 gitu. Itu Mbak. Makasih. Ya, sama. Jadi istilahnya data IFLS ini adalah bahan, teman-teman. Bahan yang berkualitas gitu. Mau masuk ke Q1, Q2, Q3 atau masuk ke SIMPA itu tergantung penelitinya gitu. Sebagai kalau kita lagi masak gitu ya, ini tuh bahan yang berkualitas tergantung chefnya atau tukang masaknya tuh pintar nggak bikin mengolah masakan ini supaya berkelas internasional, berkelas Q1. Bisa jadi ternyata setelah diolah jadi kurang enak, kurang matang, oh nggak cocok di Q1, bisa aja gitu. Jadi ini karena sudah bahannya berkualitas hanya tergantung peneliti mau masuknya ke Q berapa, karena kan nanti juga terkait dengan penulisan. Jadi si penulisnya ini sanggupnya menulis kualitasnya setinggi apa gitu ya. Jadi kalau datanya sendiri sudah sangat bagus, mau masuk ke Q berapa aja itu ya nggak ada masalah gitu. Tinggal kitanya aja peneliti yang mau mengarahkan kemana. Ya, begitu jawaban dari Mbak Dian. Bagaimana Mbak Nur Sofa? Apakah masih ingin menanggapi? Silakan meng-unmute jika masih ingin memberi tanggapan atau masih ingin bertanya. Saya mau nambahkan. Silakan Pak. Kalau itu juga kita harus pintar pilih jurnalnya gitu ya. Jadi memang ada jurnal-jurnal itu yang agak anti gitu ya sama data sekunder gitu. Tapi kita lihat aja di IFLS itu terbitnya di jurnal apa saja gitu ya. Jadi sosioekonomik biasanya dia laris ya Pak, laku jurnal data IFLS itu. Dan kita harus pintar menjualnya gitu ya. Jadi kalau kita kadang kita kurang menjual di abstrak gitu ya. Abstrak kita bilang gitu ya, ini personal interview sama sekian puluh ribu partisipan gitu loh. Nah, itu kan hal-hal kecil seperti itu yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Jadi penulisan artikel jurnal juga kita paling gampang kita target dulu kan itu jurnalnya kita target dulu, baru nanti papernya kita buat gitu, kita sesuaikan gitu kita format, kita tulis sesuai dengan yang diminati jurnal itu seperti apa gitu dari penerbitan sebelumnya gitu Mbak. Baik, itu tambahan dari Pak Bina. Sepertinya jawabannya sudah cukup. Dan saya beralih lagi ke kolom chat. Ada yang bertanya ini dari Mbak Erna Risnawati, apakah data ini bisa free kita gunakan? Oke. Kalau free tadi seperti yang saya bilang di awal itu gratis ya. Jadi tinggal registrasi aja pakai email, udah langsung download semaunya gitu. Oke, so dia free ya, jadi tidak usah khawatir, silakan langsung mendownload saja. Dan ada ini dari Andi Tenri, apakah kalau ingin mengambil data IFLS itu kita memerlukan izin ke lembaga tertentu, Mbak? Enggak. Jadi kalau mungkin kalau saya baca ya tadi kemarin saya ada registrasi ulang. Itu kalau data-data yang terlalu istilahnya data yang terlalu internal atau terlalu spesifik, sensitif gitu bahasanya. Jadi itu yang mungkin ada prosedur. Tapi kalau data-data yang ada di buku kuesioner itu yang saya lihat tadi itu tuh sudah sangat banyak dan itu nggak perlu pakai izin. Tinggal ya udah ambil aja. Tidak ada izin.
Oke, so tidak perlu izin dari lembaga tertentu. Nah, kita lanjut pertanyaan itu selanjutnya datang dari Mbak Hani Isma. Apakah pengumpulan data dari AFL 1 sampai AFLS 5 ini menggunakan individu yang sama atau berbeda untuk setiap wave IFLS-nya, Mbak? Oke, karena tadi sifatnya kan longitudinal ya, saya bilang yang saya jelaskan ya. Namanya longitudinal pasti orangnya tuh sebagian besar adalah sama. Jadi kita yang nggak bisa bilang itu sama terus, berarti partisipannya kalau sama semuanya berarti kan dikit ya. Tapi 90% itu sama. Jadi yang ikut FLS 5 itu 90% itu sama dengan yang 93. Jadi setiap wave itu hampir 90% orangnya sama gitu. Tapi ada juga tentu yang update, ada yang baru ya. Namanya anak-anak kan udah 7 tahun udah nggak anak-anak lagi ya. Jadi pasti ada anak-anak yang baru seperti itu. Dan ada nenek-nenek yang baru misalnya karena yang sebelumnya dia belum jadi nenek-nenek gitu misal. Jadi ada yang baru, ada yang lama. Tapi 90% itu dari yang pertama sampai yang terakhir. Oke, biar sama ya. Terima kasih. Dan selanjutnya, oh ya, ini kami ucapkan terima kasih kepada Mas Herdian yang ada memberi sedikit informasi dari kawan di Surveymaker IFLS 6 Wave yang masih dalam rencana terkait dengan funding. Surveymaker dan REN kemungkinan akan melakukan beberapa update pada jenis skala yang digunakan untuk pengukuran variabel psikologis. Terima kasih Mas Herdian. Kembali saya memberi kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung. Silakan memberi tanda dari column reaction jika masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Baik, sembari menunggu kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Abdullah Azam. Pertanyaannya itu adalah, data yang sifatnya open source selain IFLS itu ada lagi nggak ya, Mbak? Silakan. Ya, tadi, mohon maaf ya, tadi itu udah saya jelaskan yang tentang saya mention HDSS atau cari di Google dengan keyword secondary data analysis atau existing dataset, public dataset. Jadi tinggal pakai keyword itu akan muncul yang lain-lain. Oke, terima kasih Mbak Dian. Kita lanjut, ada ini dari Mbak Nur ada memberi pertanyaan lanjutan di kolom chat ya. Jadi harus selain pinter nulis, harus pinter berstrategi juga ya. Oh, kalau itu jawabannya iya ya Mbak Nur. Terima kasih Mbak Nur. Kemudian dari Mbak Via, pertanyaannya itu terkait dengan jumlah sampel. Apakah jika penelitian kita menggunakan data sekunder, dalam hal ini IFLS, ada jumlah minimal sampelnya Mbak? Bagaimana keterwakilannya? Ya. Kalau jumlah minimal sampel itu kan tergantung peneliti ya kayak gitu. Jadi kalau masalah itu udah masalah dari metodologi penelitian tesis atau skripsinya sendiri ya, atau dari penelitinya sendiri mau menentukan saya minimal mau sekian berdasarkan teori sekian. Tapi kalau dari IFA sendiri itu teman-teman kita misalnya dapat data itu 10.000 gitu. Ada 10.000. Tapi saya mau misalnya saya dulu meneliti tentang tentang pendidikan orang tua terhadap kesehatan mental anak misalnya. Jadi saya itu kalau mau mencarikan yang diteliti sebenarnya adalah anaknya. Kalau data anaknya di awal itu ada data anak yang remaja itu ada ribuan, puluhan ribu. Tapi karena saya mau yang ada orang tuanya masih ada sampai 2014 dan 2007 juga masih ada. Akhirnya karena saya membuat kriteria gitu, karena saya buat kriteria bahwa orang tuanya harus ada, orang tuanya harus berpendidikan formal, tidak yang berpendidikan yang informal seperti itu. Akhirnya mengerucutlah jadi 700 orang. Nah, jadi itu kalau yang itu saya yang menentukan sendiri. Jadi kalau data IFLS sendiri itu ada ribuan, puluhan ribu seperti itu, dan tingkat representatifnya itu 83% berdasarkan dari webnya IFLS dan buku panduannya, sehingga itu sangat representatif. Jadi kalau teman-teman mau ngambil minimal sampelnya berapa, itu tergantung dari penelitian teman-teman gitu. Jadi mau buat kriteria seperti apa ya itu
udah kembali ke teknis skripsinya sendiri. Baik, kembali ke teknisnya. Bagaimana Mbak Fia bisa meng-unmute kalau masih ingin bertanya secara langsung? Kalau sudah cukup, tidak apa-apa. Oke. Ya, sepertinya sudah ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari Mas Nur. Ternyata tadi memberikan tanda untuk bertanya secara langsung ya. Silakan Mas Nur di-unmute. Kepada Mas Nurdianto. Apakah Mas Nur bersama dengan kita di sini? Mas Nur udah ngetik di komentar di chat ini. Bagaimana kita bisa tahu data yang akan dianalisis yang belum pernah diteliti orang lain? Ada database atau manual yang dicari? Oke. Dijawab ya Pak Gemma. Ya, silakan. Jadi itu kalau database yang dicari biasanya kan sebagian ya, yang saya lihat itu sebagian penelitian itu ada yang terdata di webnya IFLS, tapi ada juga yang enggak gitu. Ada jadi ya kalau mau tahu apa yang belum diteliti orang ya kita rajin-rajin googling kali itu jawabannya ya. Karena di websitenya sendiri itu kalau saya lihat tidak semuanya tercatat seperti itu. Karena ada mungkin peneliti yang tidak melaporkan bahwa ini saya udah publikasi. Ada yang misalnya saya udah pakai terus dia melaporkan atau terdeteksi oleh IFLS kemudian dicantumkan gitu. Jadi harus rajin googling. Baik, sudah terjawab. Dan kita beri kesempatan kepada Mbak Tessa Hyuda tadi memberi tanda untuk bertanya secara langsung. Silahkan di-unmute, Mbak Tessa Hyuda. Oke. Mbak Dian, saya izin bertanya ya Mbak. Saya kan tertarik meneliti variabel yang berkaitan dengan COVID. Nah, kebetulan tadi ada beberapa variabel di IFLS itu yang saya teliti. Nah, menurut Mbak Dian, kira-kira apa bisa saya melakukan penelitian, jadi perbandingan gitu Mbak, antara yang terjadi sebelum COVID dan sekarang saya ambil data lagi ke subjek lain untuk variabel itu setelah COVID ada gitu. Oke, kalau tentang COVID tentunya berhubungan dengan tahun ya Mbak. Jadi kan yang data terakhir itu tahun 2014 seperti itu. Tadi seperti informasi sekarang IFLS, Survemeter bersama IFLS itu sedang apa ya? Sedang merancang yang terbaru kan, sedang proses gitu ya. Jadi ya bisa aja kalau seandainya data setelah COVID-nya udah ada gitu. Tapi karena sekarang belum ada data setelah COVID-nya, jadi mungkin untuk membandingkan setelah dan sebelum COVID itu belum bisa gitu. Jadi Mbak bisa kayak lihat tahunnya. Jadi kan tahun 2014 dan yang terakhir itu belum ada, jadi ya belum bisa seperti itu. Atau kalau mau cari yang COVID tentu tidak ada yang mungkin yang mirip-mirip kali. Izin Mbak, maksud saya yang untuk setelah COVID itu saya ambil subjek ke yang lain gitu, yang bukan subjek dari IFLS. Itu nggak bisa ya Mbak ya, apa gimana? Jadi itu kalau yang ini terkait dengan apa ya metodologi penelitian ya Mbak, biasanya yang boleh dibandingkan itu salah satunya kalau before after ya orangnya misalnya satu sama, atau karena kan subjek di UFLS itu udah ada apa ya samplingnya sendiri, orangnya itu sendiri kayak gitu. Apakah bisa menyamai itu? Karena kan namanya membandingkan harus sama seperti itu. Gitu. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin mungkin kita harus eksplorasi lagi terkait dengan materi di metodologi penelitian gitu ya. Iya, baik Mbak. Terima kasih. Ya. Baik, sudah dirasa cukup. Sekarang kita ini ada pertanyaan dari Mbak Rafika Gunawan. IFLS ini kan data kuantitatif. Apakah Mbak Dian pernah menjumpai data IFLS ini digabungkan dengan data kualitatif dalam sebuah riset atau artikel jurnal? Jika ada, bagaimana pengolahan datanya, Mbak? Terima kasih. Baik. Kalau yang selama ini saya lihatnya kuantitatif ya, karena rata-rata jawabannya adalah ya jawabannya angka kayak gitu atau kode ya bentuknya kayak ya tidak atau pekerjaan Anda apa gitu. Tapi itu semua sudah ada pilihannya gitu kan ya. Kalau saya selama ini belum pernah ketemu yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu berarti subjeknya kan jadi beda atau gimana gitu ya. Atau Pak Bina mau menambahkan Pak? Kalau saya belum menemukan ya gitu.
Karena ini fokusnya rata-rata emang kuantitatif gitu. Bagaimana Pak? Oh, Pak belum menyaut ya. Jadi kalau yang saya lihat selama ini adalah data kuantitatif karena datanya angka dan itu kalau nggak ya kategori, angka yang kategorik gitulah ya. Gitu ya responnya. Gitu Gemma. Ya, baik. Dan ini ada nih dari Mbak Amanda. Pertanyaannya itu bagaimana untuk melihat list variabel yang tersedia di IFLS? Oh, mungkin ditunggu selanjutnya ya. Ya, sebentar lagi kita bakal belajar ya teman-teman ya. Tadi udah mention ya, habis ini kita bakal belajar ya gimana cara untuk mencari, kita latihan gitu. Baik, jadi setelah ini nanti jangan khawatir, Mbak Dian akan membantu kita menemukan list variabel. Dan selanjutnya itu ada pertanyaan Mas Nur tadi sudah. Dari Mbak atau Mas Anak Agung Ayu. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah jika kita melakukan penelitian tahun 2020 menggunakan IFLS masih dapat dikatakan penelitian yang up to date, mengingat bahwa data terakhir IFLS sendiri itu adalah data dari tahun 2014. Begitu. Mungkin jawabannya salah satunya ya. Kalau kita lihat itu sampai sekarang itu orang masih tetap menggunakan data yang pakai data IFLS 2014 itu untuk jurnal-jurnal internasional yang baru terbit tahun 2020 ini. Jadi ya bisa aja gitu, tergantung mungkin ya ini karena yang diambil di IFLS itu rata-rata fenomena yang umum ya. Bukan walaupun ada juga yang khusus terkait misalnya krisis moneter gitu misalnya. Itu tahun 99 ada pengambilan data seperti itu. Tapi kalau kita lihat publikasi sampai tahun 2020 ini ya masih dipakai yang 2014. Jadi ya bisa aja seperti itu. Oke, so bisa aja. Alright. Selanjutnya ada dari Mbak Sisila Larasati. Mohon infonya bagaimana pengolahan data IFLS jika jumlah pilihan jawaban masing-masing skala berbeda-beda. Terima kasih. Oke. Berbeda-beda. Jika bisa pilihan, ya. Jadi tuh bisa jadi ya Mbak kayak gitu. Misalnya saya kasih contoh data tentang kesejahteraan. Itu sebenarnya kalau kita kira gitu di awal ini tuh kayak data depresi itu satu set skala itu satu set ini tuh satu skala gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi itu ternyata bukan satu skala bisa jadi itu misal satu di kesejahteraan itu ada skala tentang kebahagiaan itu cuma satu item. Memang itu adalah skala yang satu item. Kalau kita cek itu namanya single item measurement. Jadi bisa jadi itu bukan satu skala psikologi yang komplit yang bisa kita bilang bahwa itu adalah skala kebahagiaan karena di item yang kebahagiaan tadi itu kan SW12 kodenya. Sedangkan di item SW00 adalah pertanyaan tentang kepuasan hidup dan itu baru ada di tahun 2014. Jadi sebelum kita bisa bilang itu beda-beda, kita harus cek dulu Mbak gitu. Jangan-jangan itu bukan satu skala utuh, tapi memang beda-beda skala tapi hanya berada di seksi yang sama atau bagian yang sama. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dian. Nah, buat Mbak Nadira, PPT-nya jangan khawatir, nanti kita akan share setelah sesinya berakhir. Jadi ditunggu saja. Oke. Masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Ini saya sedang men-slide screen, melihat tanda-tanda ada yang ingin bertanya secara langsung. Oke. Ops. Dari Mas Fuad Hamsyah. Ya, silakan meng-unmute dan bertanya Mas Fuad. Baik, terima kasih Mbak Gemma. Terima kasih Mbak Dian, Pak Bina. Luar biasa ya informasinya banyak banget. Ya, sekedar ingin bertanya terkait ini kan data sekunder ya IFLS ya. Lalu nanti apakah nanti kami misalkan sekelompok peneliti mau menggunakan data ini masih perlu mengajukan ethical clearance begitu untuk penggunaan ini atau sudah terwakili dengan IFLS sendiri yang sudah
aman secara etika begitu. Terima kasih, itu saja Mbak Dian. Terima kasih Pak. Jadi kalau biasanya kami mengajukan etika lagi dari psikologi Pak, gitu. Jadi untuk publikasi, walaupun tetap nanti biasa peneliti menyebutkan nomor etik dari yang IFLS pengambilan data, tapi kita juga akan menyebutkan yang dari fakultas sendiri. Jadi kita tetap mengajukan etika dari penelitian kita sendiri itu di psikologi biasanya, gitu. Terima kasih. Tetap Mas itu, Mas Fuad. Oke. Ya. Siap Pak Bina. Kalau fakultas psikologi itu semua harus masuk ke komisi etik dulu. Nanti kalau yang sifatnya data sekunder seperti IFLS ini langsung di exempt, apa istilahnya, ini langsung lanjut. Tapi exempted. Nah betul itu buku serong ya. Nah itu buku serong yang buku serong. Iya Mas Fuad ketemu di sini, mau nambahin tadi Mas Bina udah merespon. Jadi semua riset itu tetap kita ajukan ke komisi etik untuk mendapatkan ethical clearance-nya itu memang etiknya seperti itu. Nah kalau data sekunder langsung dikeluarkan tanpa review. Jadi oleh sekretariat tuh nanti langsung, oh ini data sekunder karena tidak langsung berhubungan dengan manusia, maka langsung dikeluarkan aja. Tapi kita aman, riset kita itu ada ininya, surat izinnya gitu loh Mas Fuad. Karena era sekarang ya, jadi jurnal-jurnal itu yang nanti bisa menagih ethical clearance. Dan gitu aja beberapa nambahin. jurnal memang dia minta nomor dari IRB, dari komisi etik fakultas gitu Bu. Jadi harus ada bukti lolos dari fakultas gitu loh. Iya. Oke. Baik, matur nuwun, Bu Gus, Pak Bina, Mbak Dian. Iya, Mas Fuad. Baik. Ya, kita ada waktu 2 menit lagi sebelum masuk ke pengambilan variabel yang tadi. Kami beri kesempatan kepada Mbak Anissa Regina bertanya secara langsung, silakan. Terima kasih Mbak Gema. Saya tadi pengen tahu lebih lanjut penjelasan dari Mbak Dian terkait dengan pertanyaan Mbak Sisi Larasati. Berarti kan yang saya pahami berarti misalnya skala kesejahteraan itu ya tidak semuanya skala itu dalam satu skala set yang sama. Bisa jadi dia adalah satu single item kemudian digabung dengan yang lain kayak gitu. Nah, yang pengen saya tanyain apakah skala misalnya tadi skala kebahagiaan itu di tahun yang IFLS yang pertama dengan yang kan longitudinal misalnya, apakah sama gitu dengan yang kedua, ketiga, gelombang kedua, ketiga, atau ada perbedaan? Jadi kalau skalanya itu, yang contoh yang saya lihat itu yang beda itu skala depresi ya Mbak itu. Jadi di 2 tahun ke belakang itu skalanya sama, tapi di 2 tahun sebelumnya itu skalanya skala yang terstandar juga, tapi nggak sama gitu. Jadi dia diupdate terus, tapi biasanya skala-skalanya itu mirip atau dia udah ada peneliti yang meneliti tentang validitas konstruk bahwa 2 skala ini tuh sama gitu. Yang psikologi yang saya lihat sendiri tuh ada yang seperti itu di depresi khususnya. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Dan ada yang update, jadi kayak yang kepuasan individu itu, kepuasan hidup itu baru ada tahun 2014. Sebelumnya belum ada. Nah, jadi berarti ada yang beda. di laporan kita nanti kita mencari, mengulik lagi bahwa itu memang konstruk yang sama sehingga kita bisa ikutkan gitu. Mungkin seperti itu ya caranya kita melaporkannya. Oke, terima kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih juga kepada Mbak Anissa. Dan sekarang, ya maaf diskusinya harus kita hentikan dulu sebentar. Kita akan melanjutkan ke pengambilan variabel. Tapi jangan khawatir, untuk pertanyaan yang sudah ada di kolom chat itu sudah saya kopikan. Mungkin nanti kita bisa minta Mbak Dian menjawabnya kalau kita ada waktu. Dan kami persilakan Mbak Dian langsung ke yang sesi selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, di sini kita bakal belajar tentang bagaimana menemukan variabel untuk riset. Jadi bisa tadi kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah mendownload
dari yang diberikan panitia, yaitu di tadi ini di sini mungkin akan udah melihat ya, atau ada teman-teman yang udah ngecek di webnya IFLS, kemudian udah download tapi masih bingung, ini kok datanya membingungkan ya, isinya folder semuanya zip, harus ekstrak, pasti ekstrak isinya banyak banget, bingung gitu. Jadi di sini kita bakal belajar ya tentang strukturnya, terus yang mana yang harus kita gunakan, dan cara kita lihatnya gimana gitu. Jadi boleh sambil buka kuesioner, boleh, silakan. Untuk saat ini, yang pertama ini saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama, jadi di dalam data IFLS itu ada yang seperti saya bilang, ada data tentang individu, ada tentang fasilitas atau komunitas, ada itu data ya, tadi ada data dan ada dokumen, ada data dan ada dokumen. Jadi cara membedakan yang data dengan yang dokumen adalah kalau kita downloadnya data stata, seperti saya biasa download data stata, tentu datanya itu kodenya di akhir ada DTA, itu ekstensinya stata kayak gitu, DTA. Jadi yang DTA ujungnya itu adalah data gitu. Yang ujungnya DOC atau doc itu adalah dokumen gitu. Jadi gitu cara membedakannya. Ketika nanti diekstrak muncul seperti ini. Kemudian membedakan yang mana fasilitas, yang mana tentang individu. Jadi kalau yang fasilitas itu dan komunitas dia C dan F di awalnya. CF atau community and facility. Kemudian kalau yang individu dia household kayak gitu. Jadi memang tulisannya rumah tangga, survei rumah tangga, tapi kan isinya tuh individu, ada juga yang rumah tangga. Jadi tergantung nanti kuesioner yang mana, tapi kalau yang mau cari data individu itu carinya di household, atau data tentang rumah tangga, misalnya harta rumah tangga itu carinya di yang kode HH gitu ya, sama DOC, dok kayak gitu untuk dokumen. Oke. Kemudian ini di sini tuh, ini kalau kita download semuanya ya di IFLS itu kita akan nemu sebanyak ini misalnya, dan bisa lebih dari ini. Jadi ketika diekstrak, contoh saya tuh mau cari kuesioner yang bahasa Indonesia gitu, karena saya pusing bahasa Inggris misalnya. Jadi saya cari bahasa Indonesia yang kalau untuk dokumen kuesionernya gitu, dia carinya di seperti ini. IFLS 5, jadi yang di 5 itu udah ada yang bahasa Indonesia, jadi yang di 4 juga ada yang bahasa Indonesia, kayaknya yang sebelum-sebelumnya itu ada yang cuma bahasa Inggris gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menerima ya, namanya kita juga cuma pakai gitu. Terus di situ tuh untuk yang mencari dokumen, kalau kita langsung download di IFLS gitu, itu yang seperti ini dokumen yang isinya kuesioner gini. Biasanya Bapak Ibu untuk saran saya kalau memang benar-benar udah serius mau meneliti gitu, bisa di print dijadikan satu buah buku seperti itu. Kalau saya jilid jadi satu buah buku seperti ini supaya mudah. Jadi ini kalau diekstrak jadinya seperti sebanyak ini. Jadi bayangin kalau semuanya diekstrak ya sebanyak itu gitu. Kemudian untuk mencari user guide gitu, untuk mencari buku panduan, cari di IFLS user guide vol 1 atau vol 2. Ini bahasa Inggris, tidak ada versi Indonesianya. Kemudian setelah itu untuk ini salah satu contoh isi dari buku kuesioner yang ini. Ini salah satu contoh isinya, data tentang ini psikologi. Kemudian di user guide itu ada kode-kode seperti yang saya bilang tadi. Maaf Bapak Ibu, saya izin minum. Ya, jadi tuh di dalam user guide itu ada nanti agak di akhir gitu, dia ada tentang kode-kode yang bisa kita gunakan untuk memahami data. Jadi misalnya itu ada B3B, itu buku 3B, HP itu dia seringkali nanti misalnya Bapak dan Ibu kadang-kadang kita
kita ketika melihat kode di kuesioner dan kode di data itu beda. Caranya, untuk menanggulanginya, Bapak Ibu bisa membuka user guide-nya dan bisa melihat di bagian kodenya. Maaf, kendala teknis. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, kok ini beda ya antara data dengan kode di kuesioner, nanti bisa lihat di user guide atau bisa buka codebook-nya. Tapi biasanya saya lebih suka lihat ini karena lebih mudah gitu. Dan ini juga bisa menjadi petunjuk gitu Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat di buku itu ada KK2. Oh, ternyata ketika kita lihat di codebook itu ada physical activity. Oh, ini adalah skala physical activity seperti yang tadi misalnya di kode SW gitu. Di kode SW coba kita lihat di di kodenya di user guide-nya. Jangan-jangan ada dijabarkan bahwa SW sekian adalah pengukuran ini gitu. SW sekian adalah pengukuran yang lain lagi gitu. Jadi tinggal buka user guide. Jadi kita harus rajin-rajin buka user guide-nya gitu. Kemudian jadi ketika yang tadi itu kan sudah kalau kita buka dokumen seperti itu. Terus kalau ketika kita buka data, apa yang terjadi? Ternyata kadang-kadang orang suka bilang, alah kalau pakai data sekunder itu kan gampang ya, gampang-gampang aja gitu, tinggal analisis jadi deh 1 bulan kayak gitu. Tapi nggak selamanya benar gitu, Bapak dan Ibu. Ada kalau kita biasanya pakai SPSS gitu, ada data yang mungkin di Stata itu udah benar atau kalau pakai formatnya Stata itu baik-baik aja, tapi ketika kita masukkan ke SPSS itu tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak seperti yang biasanya digunakan oleh orang psikologi seperti itu. Tidak seperti yang biasa ya kita ambil dari lapangan gitu. Contoh ini, jadi skala kesehatan mental ini, skala depresi ini, nomor itemnya kan A, B, C sampai J gitu. Dia nggak pakai 1, 2, 3, tapi nomor item ya. Kemudian apa yang terjadi ketika kita ambil data Stata itu dan kemudian kita transfer ke SPSS gitu. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini, kalau biasanya kita itu orang-orang psikologi ya, orang psikologi kalau ngambil data di lapangan, kita akan menyusunnya ke kanan gitu. Kita akan menyusunnya ke kanan. Misalnya, ini kita lihat ini yang di bawah ini yang biasa di psikologi. Misalnya subjek nomor 1 gitu. Nih nomornya ujungnya 1. Itu jawaban daripada skala depresi tadi ke kanan. 1, 2, 3 itu ke kanan terus ya. Itu ke kanan. Tapi yang terjadi dari data itu dia ke bawah kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi subjek 1 jawaban pertamanya yang ini di bawah, kedua ke bawah lagi, ketiga sampai ke 10 itu ke bawah semuanya. Ini tuh memang kelihatannya seperti masalah ya, tapi dengan SPSS ini kita udah bisa mengubah data ini gitu. Jadi ini bisa dipelajari, namanya kalau nanti Bapak Ibu ingin mempelajarinya bisa menggunakan namanya restructuring kayak gitu kodenya. Jadi bisa nanti cari di tutorial di IBM tentang restructuring data. Kemudian tapi tidak semua datanya seperti ini. Ini hanya beberapa model yang khususnya yang ada kode type di ujungnya. Misalnya ini KP type, nanti ada FM type. Ya, jadi yang ada type-nya itu seringkali model datanya itu seperti ini. Jadi, tapi kalau untuk data yang lain kayak data-data yang
misalnya di kesejahteraan itu nggak seperti ini, dia biasa aja datanya. Jadi kalau pas untung kita kena yang gini ya kita harus mengubah gitu. Tapi itu bisa dipelajari. Gitu. Kemudian sekarang saya asumsikan gitu ya, Bapak dan Ibu sudah mendownload contoh atau bahan kita di link ini ya. Jadi sekarang kita langsung belajar mencari bagaimana mau mencari item atau tema penelitian. Jadi kita akan belajar bareng. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah daftar isi dan buku yang sesuai. Jadi kita akan main-main atau kita akan bermain di buku 3. Jadi saya tadi sudah kemarin saya sudah mengupload itu ada daftar isi. Jadi kita silakan kalau Bapak Ibu ingin langsung mencoba bisa buka daftar isinya dan buka bukunya nanti sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita buka dulu daftar isinya. Oke. Kemudian misal kita mau mencari tentang, saya mau cari nih tentang topik saya tuh depresi, ya, saya emosi gitu. Saya mau meneliti tentang emosi positif dan negatif Bapak Ibu misalnya. Kemudian saya tuh cari dulu di daftar isi ini, saya sudah simulasikan. Kemudian saya cari di daftar isi ada nggak ya gitu. Oh ada ternyata, ini mirip nih kayaknya gitu, positif dan negatif gitu. Kemudian saya buka ini. Ada di buku 3A. Jadi buku 3 itu ada 3A, ada 3B. Jadi saya buka, oh ini di buku 3A di halaman 97 misalnya. Oke, kemudian saya buka, oh ini ternyata. Oh ini dia. Jadi seksi positif dan negatif. Jadi nanti dibaca apakah cocok. Jadi ini ternyata ini adalah tentang positif dan negatif efek gitu. Kalau kita cari itu ada instrumen aslinya itu ada kayak gitu. Dan di MAPSI sudah ada yang pakai gitu. Jadi yang untuk tesis itu Mbak Emma sudah memakai instrumen ini. Gitu. Jadi dan ada aslinya seperti itu. Dan maksudnya asli dalam artian ini sudah melalui tahap yang psikometris seperti itu. Kemudian ini udah ketemu. Jadi nanti tinggal dibaca aja. Ini di awal bukunya. Ini instrumen dikasih ke siapa itu di awal buku ada, kemudian modelnya seperti apa, nanti tinggal dibaca, misalnya udah baca ini, terus baca user guide-nya, Bapak dan Ibu tinggal baca user guide-nya dan lihat mana yang memang diperlukan, apakah instrumen yang daftar ini aja atau harus menggunakan juga yang yang atasnya itu gitu. Jadi sesuaikanlah gitu. Yang penting begitu caranya. Jadi pertama buka daftar isi, kemudian lihat, ini nih ini nih yang mau saya cari, kemudian tinggal dibuka misalnya ini di buku 3A, halaman 96 gitu. Kadang halamannya agak-agak beda-beda dikit ya Bapak Ibu, agak-agak kelewat gitu. Jadi kita butuh beradaptasi lah gitu. Kemudian contoh topik tidur gitu. Saya cari lagi nih, topik tidur di mana nih? Kemudian ada di buku 3B, di seksi tidur, seksi atau bagian tidur, tentang tidur di halaman 164. Buku di daftar isi. Kemudian saya buka ini buku 3B. Oke, saya buka buku 3B di 164. Ini dia. Akhirnya ketemu deh gitu. Skala tentang tidur gitu. Gitu caranya. Oke. Sekarang kita mau tebak-tebakan santai ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau mencari kayak gitu. Coba sekarang topik tentang mie instan. Ada di buku berapa, seksi apa, kodenya apa, halaman berapa. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin mencari topik mie instan. Ada di tentang mie instan di buku berapa, seksi apa, kode apa, halaman berapa. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lihat. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau mencari mungkin bisa langsung buka buku daftar isinya dan dicari tentang mie instan gitu. Kode salah satu keywordnya adalah tentang makan seperti itu. Yang bisa saya bilang keywordnya adalah makan. Adakah yang ikut mencari? Bagaimana? Yang ada silahkan di chat ya, mungkin ada yang ikutan mencari. Dia ada di
bagian tentang makan gitu. Mungkin ada yang ikut mencari. Atau saya share screen ya. Tentang ini. Kita buka PDF. Share screen. Oh, bisa. Adakah yang dapat? Oke, ya benar. Dan dapat di buku 3B FM halaman 187, seksi ya benar. Oke, FM ya. Frekuensi makan. Oke. Oke, mie instan. Oke, frekuensi makan. Jawabannya benar. Jadi di halaman 187 di FM type itu frekuensi makan ada mie instan di poin K seperti itu ya. Oke, selamat ya yang sudah mendapat. Jadi udah bisa untuk eksplorasi ke depan, udah latihan. Oke, sekarang ini Dapat dia jawabannya buku, tadi. Mbak. Oh, dapat buku, Pak. Dapat buku problem based learning. Oh, luar biasa. Ini dapat buku karya Pak Bina ya. Nanti teman-teman yang tadi dapat, mohon yang tadi pertama kali memberi jawaban, tolong dicatetin ya Mbak Gemma ya. Minta tolong ya Mbak Gemma. Halo Mbak Gemma. Game. Atau Mas Julaidi, mohon catat ya. Nanti akan kita kirimkan hadiahnya ya. Siap, Mbak. Aman. Oke, sekarang lanjut pertanyaan kedua. Ternyata ini ada hadiahnya ya teman-teman. Yang pertama kali menjawab akan dapat hadiah dari Pak Bina. Oke, sekarang tentang kepuasan hidup yang tadi, yang saya sebut-sebut tadi. Kisi-kisinya tuh hanya ada satu item. Ada di buku berapa, seksi apa, kode apa, halaman berapa. Silakan tulis di kolom chat. Kepuasan hidup. Kepuasan hidup. Sebenarnya ada cara yang paling mudah ya, nanti aja saya kasih tahu. Jadi ada satu item, itemnya itu gabung di satu buah seksi yang rame-rame. Tadi saya udah nyebutin berkali-kali, yang nyimak, saya udah nyebutin kodenya apa. Tinggal dicari aja. Tentang kepuasan hidup. Yes. Anwar Iqbal, SW, ya yang kode nomor berapa? SW, Mas Anwar. Kode N. Oke, tadi yang pertama jawab Mas Anwar ya. Oke. Itu ya, dapat satu lagi kan, Pak? 2 orang kan ya, Pak? Ya. Oke. Bukunya masih ada enggak ya tapi? Nunggu Banyak kita cetak baru lagi ya, nanti belum ya. dapat Kita ya. cetak lagi. Nah. Ya, cetak lagi. Cetak lagi buku ya. Oke. Ini ada ya, jadi kode SW seksinya itu bukan N tapi SW kodenya ketika kita cari data itu kodenya SW00. Jadi kode atau nomor variabelnya adalah SW00 gitu. Jadi nanti ketika di data keluarnya SW00 gitu ya, teman-teman. Nah, oke, udah benar tadi jawabannya. Oke, seperti itu. Jadi sekarang apakah ada yang ingin masih ada waktu, udah nggak ada ya Mbak Gemma ya? Atau ada yang ini ingin bertanya sedikit? Halo Mbak Gemma. Maaf, suara Mbak Dian sepertinya hilang. Ini kedengaran? Halo? Mbak Gemma? Sound Mbak Dian? Iya, sudah terdengar? Terdengar nggak? Terdengar kok. Terdengar kan? Di tempat Gemma sepertinya itu ya? Baik, ya di tempat saya, maaf. Oke. Jadi apa ada itu pertanyaan? Kita beri... Halo, boleh bertanya? Ya, oh silakan, iya, Mbak. iya, Mbak. Ya.
Yang saya mau tanyakan, kalau pakai data ini, apakah kita masih perlu mencantumkan angka validitas reliabilitas alat ukurnya? Kalau masih perlu, kira-kira bisa dapat di mana? Terima kasih. Oke, baik. Kalau validitas dan reliabilitas ini tergantung ya Mbak, biasa ini teknis banget. Kalau di psikologi, kalau untuk ujian biasa diminta gitu. Ada juga yang nggak minta, tergantung dari kuesioner yang kita gunakan gitu. Kalau kuesioner yang kita gunakan memang tidak butuh, dia bukan skala, kadang ya nggak butuh dengan validitas dan reliabilitas. Tapi kalau skala biasanya kalau di psikologi mau ujian itu butuh, harus dicantumkan. Cara carinya di mana? Ya cara carinya adalah yang pertama seperti saya sampaikan tadi. Satu, cari itu sebenarnya adalah skala apa. Misalnya tadi depresi, itu skala apa? Oh, nama aslinya adalah CESD. Itu saya pertama kali ketemu itu namanya dari user guide. Kemudian setelah saya baca user guide, saya jumpa nih, ketemu nih namanya. Kemudian saya browsing di Google, ya browsing-browsingnya sampai ketemu yang persis. Misalnya, karena kan bisa CESD itu ada banyak versi. Jadi awalnya 20 item, kemudian ada yang mengembangkan 15, ada yang 14, ada yang 8, ada yang 10. Udah, saya akhirnya mencari yang paling mirip dan yang paling sama. Akhirnya nemu memang yang persis seperti itu yang 10 item. Caranya gitu. Jadi kita ketemu namanya, misalnya di SD, kita browsing ya. Browsingnya mungkin ya waktunya sangat lama ya Mbak, kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Apalagi kalau kita belum terbiasa. Jadi caranya ya udah kita harus rajin-rajin browsing gitu. Dan tergantung kita memang butuh apa enggak, emang disyaratkan atau tidak. Itu. Oke, berarti memang dicarinya menggunakan sumber yang lain ya, bukan di web EFLS-nya. Oke, terima kasih banyak. Iya, Mbak. Baik, kita masih ada waktu. Jika peserta ingin bertanya secara langsung, silakan langsung meng-unmute saja. Saya ingin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Mau konfirmasi, berarti tadi ada penjelasan bahwa aspek apa atau variabel apa diukur dengan alat ukur apa di buku panduan ya? Nanti di buku panduannya ada penjelasan pakai skala apa gitu ya? Ada. Tapi nggak semua ya Mbak gitu. Paling ada satu kalimat gitu kadang-kadang. Jadi kita nggak bisa berharap dengan buku panduan. Maksudnya nggak semua, hanya satu kalimat itu gimana ya? Maaf. Jadi gini, misalnya CSD tadi saya tahu bahwa itu CSD karena saya gunakan di tesis saya ya. Saya tahu itu namanya CISD itu gara-gara saya baca buku panduan. Tapi di buku panduan tuh hanya ada beberapa kalimat. Jadi kayak petunjuk dan keyword aja. Jadi pada tahun sekian EFLS mengeluarkan instrumen depresi menggunakan skala CSD versi singkat. Titik, selesai. Nggak ada cerita tentang indikator, tentang apa. Apalagi ya Mbak ya, ini juga tidak selalu dipakai orang psikologi. Karena kalau di penelitian ekonomi, dia tidak membahas tentang misalnya indikator dan lain sebagainya. Jadi jadi di buku panduan tuh hanya ada, dia menyebut nama aja. Paling tambahannya, CSD mengukur tentang simptom depresi, gini, udah selesai. Jadi karena sudah dapat nama, kita tinggal browsing aja. Tapi kadang-kadang ada yang tidak disebutkan gitu, tanda-tandanya. Jadi kita mesti mencari di sumber lain, gitu. Tipsnya begitu, mungkin baik, berarti. Kok dari saya Mbak, tipsnya mungkin bisa cara nakalnya ya, buka instrumennya yang bahasa Inggris, kuesioner bahasa Inggris, di copy, kemudian di paste di Google, nanti akan muncul misalnya skala kebahagiaan. Dia akan muncul yang mirip seperti itu, dan akhirnya keluar gitu. Dengan beberapa kali pencarian akan keluar, ini namanya apa. Ya. Gimana Mbak? Baik, berarti, tapi maksudnya tuh, misalnya variabel-variabel psikologis itu udah ada langsung refer ini variabel psikologis A diukur dengan alat ukur B, atau itu kayak cuma kalau tadi ceritanya Mbak Dian itu kan kayak narasi ya, bukan langsung kode ke sini gitu ya? Iya kayak gitu, karena kan kita apa ya Mbak, itu untuk
IFLS datanya sifatnya umum, siapa aja boleh pakai, dan dia nggak menspesifikkan ini psikologi, ini apa. Kita sendiri paham bahwa ya ini psikologi gitu, ini ekonomi, atau saya mau mix gitu. Jadi kalau dilihat, kalau untung-untungan ya alhamdulillah di kodenya itu ada di buku yang, kalau pokoknya nanti saran saya buka dulu codebooknya biar tahu codebook apa, buka dulu user guide-nya, di-download, dilihat user guide-nya bentuknya kayak apa gitu, nanti Mbak akan bisa punya bayangan. Ternyata isinya tulisan semua gitu. Istilahnya paragraf-paragraf dan belakangnya isinya kode. Jadi saran saya dibuka dulu user guide-nya, gitu, di-download. Oke, siap. Terkait yang tadi, pertanyaan lanjutannya, apakah di buku panduan atau user guide-nya itu nanti ada semacam petunjuk untuk kategorisasi, misalnya skor 3 menunjukkan kategori tinggi, rendah, dan sebagainya, seperti itu Mbak Dian? Ya pasti kan yang ada itu misalnya, kalau yang itu mungkin tinggi, rendah, sedang, yang biasa digunakan di psikologi gitu ya, itu mungkin bisa dibuka nanti, namanya ada codebook. Codebook itu ada kayak yang respon 1 itu berapa banyak. Itu yang paling banyak ada respon berapa, respon sekian gitu. Jadi ada nanti Mbak bisa buka user sama di codebook. Ya gitu. Jadi saran saya supaya tidak terlalu abstrak, dibuka dulu kayak gitu. Codebook dan user guide gitu. Gitu ya, Mbak. Terima kasih Mbak Dian. Baik, masih seputar sesi yang pengambilan variabel ini, masih ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh meng-unmute. Kita masih ada sampai pukul 11 sebelum nanti kita istirahat dan lanjut sesi yang kedua. Persilakan. Izin masuk Mbak Gema. Silakan, Mas Anwar. Ya, Mbak Dian, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Mbak, tadi di awal kan dijelaskan kalau ternyata di Indonesia sendiri ada 2 jenis IFLS-nya, yang versi utama sama yang IS, atau yang meliputi daerah-daerah timur. Nah, kalau secara umum ada bedanya nggak Mbak? Seperti misalnya mungkin kalau yang IS itu lebih baru keluarnya, atau seperti apa begitu Mbak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kalau yang IS, jadi kalau perbedaannya, kalau saya sih lebih, kemarin itu saya sempat download dan baca, itu saya lihatnya lebih ke struktur skalanya ya gitu. Kalau barunya saya juga kayak belum tahu itu dari tahun berapa. Tapi kalau struktur skalanya itu ada yang berbeda sedikit gitu, tapi kebanyakan yang ada di IFLS yang biasa itu ada di IS, tapi ada beberapa yang tidak ada di kayak instrumen tentang kebudayaan, sepertinya di IS itu ada kayak gitu yang lebih seperti itu. Jadi ada yang berbeda dari segi instrumen. Jadi kalau teman-teman mau meneliti yang khusus kayak gitu, mungkin bisa baca instrumen di IS, itu downloadnya langsung di webnya Survei Meta. Jadi kalau saya menyorotnya lebih ke isi. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan meng-unmute dan bertanya kepada Mbak Dian. Boleh izin bertanya Mbak Gema? Ya, silakan. Halo Mbak Dian. Iya Mbak Dian. Mohon info Mbak Dian, misalnya nih, pakai skala 1, pilihan jawabannya itu rentang 1 sampai 7 gitu ya. Lalu skala 2, pilihan jawabannya rentang 1 sampai 5. Lalu skala 3, pilihan jawabannya 1. Itu bagaimana proses analisanya? Terus kalau di psikologi kan ada data interval, data ordinal, apakah itu juga jadi bahan pertimbangan untuk analisa? Terima kasih Mbak Dian. Iya Mbak. Jadi seperti yang tadi disambung oleh temannya Mbak Sisil, itu kadangkala sebenarnya kalau misalnya yang beda-beda kayak gitu kan Mbak, itu memang temanya sama, tapi kadang itu nama pengukurannya berbeda. Jadi di IFLS ini dia tidak menggunakan skala yang murni psikologi seperti itu. Dia tidak semuanya bisa kita bilang itu skala psikologi. Misalnya kalau kita buka yang tentang ISW tadi,
yang SW. Saya share screen. Oke. Misalnya yang ini kan, Mbak. Ini kan kalau kita orang psikologi paling mikirnya gini, ini pasti adalah sebuah skala tentang kesejahteraan. Gitu, kita mikirnya pasti gitu, karena kita udah biasa kalau skala itu ya numpuk, udah terkumpul seperti ini. Ternyata itu enggak kayak gitu, Mbak. Bisa jadi ini dari skala yang berbeda-beda. Contoh saya pakai SW12. Saya hanya pakai SW12 dalam penelitian saya. Jadi tentang kebahagiaan. Sedangkan SW00 ini udah tentang tentang kepuasan hidup. Jadi jangan-jangan itu makanya bisa beda-beda rentangnya kan Mbak Cicil, itu karena bukan satu skala utuh. Beda dengan yang tadi CESD. Kalau CESD dia memang di awal itu di buku panduan pun dibilang itu adalah skala CESD gitu. Tapi ini beda kayak gitu. Tapi kalau misalnya, oh ternyata Mbak Cicil merasa bahwa ini cocok nih untuk dijadikan satu buah instrumen atau digabungkan menjadi misalnya pengukuran tentang tentang quality of life misalnya, karena indikatornya mirip seperti itu. Itu kan itu udah terkait dengan psikometri. Ada penyetaraan skor, misalnya pakai Z-score atau apa seperti itu. Itu sudah, jadi istilahnya itu udah ke daerahnya psikometri. Yang saya tahu misalnya disetarakan dengan Z-score atau apa seperti itu. Dan kalau saran saya sebelumnya, sebelum kita mengambil kesimpulan bahwa ini itu disatukan tapi beda-beda, kita lihat dulu jangan-jangan itu adalah beberapa skala yang berbeda atau beberapa kuesioner yang berbeda. Karena di dalam ilmu ekonomi itu satu kuesioner itu udah nggak ada masalah, satu item itu udah nggak ada masalah kayak gitu, udah bisa untuk jadikan pengukuran. Jadi kan ada perbedaan antara instrumen survei sama skala. Kalau survei satu pertanyaan itu udah boleh kayak gitu kan Mbak Cicil. Jadi ini seperti itu saran saya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi bisa dengan penyetaraan Z-score itu ya. Kalau memang itu cocok gitu. Terima kasih Mbak Dian. Iya Mbak. Baik, kita masih membuka pertanyaan untuk yang ingin menanyakan secara langsung. Kita nanti akan berhenti di pukul 11, jadi kurang lebih 10 menit kita masih ada waktu untuk tanya jawab khusus untuk variabel ini. Silakan boleh meng-unmute. Ya, mungkin sembari menunggu ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Aidal Masyurah, bertanya tentang nilai reliabilitasnya itu bagaimana ya Mbak untuk pelaporan di penulisan nanti? Oke, itu tadi terkait yang sudah ditanyakan oleh siapa tadi ya, gitu kan udah ada terkait reliabilitas validitas, silahkan nanti browsing aja, cari jurnal asalnya atau lihat itu dari skala mana, dari siapa yang buat, jadi itu harus rajin-rajin googling. Iya Mbak, saya Aida yang barusan nanya oh, iya. tentang reliabilitas itu. Nah, itu kan biasanya kalau kita ketemunya itu yang komplit gitu. Nah, ini misalnya kalau cuma ambil satu item itu kan nggak bisa dipakai reliabilitas yang sama dengan yang komplit itu. Saya ketemu kok Mbak, satu gitu. Oh gitu, jadi, tetap ketemu biarpun cuma satu item itu. Oh, oke. Tapi ya gitu, jadi kita sudah dapat kemudahan bisa dapat data yang semudah itu diambil, tapi ya bukan. Jadi tantangannya adalah kita harus rajin-rajin browsing, kita harus kepo-keponya gitu ya, harus benar-benar punya effort yang tinggi untuk mencari kayak gitu. Saya ketemu itu ada misalnya single item measurement, oh ternyata ada, saya juga baru tahu seperti itu, ada yang seperti itu. Kayak misalnya CESD itu awalnya saya nemu yang 20, aslinya 20. Ternyata setelah dicari lagi, dikembangkan, rupanya ada banyak banget versinya. Dan salah satunya yang 10, ada yang 8. Baik, terima kasih Mas Baidel. Nah, apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung?
Silakan meng-unmute jika masih ada pertanyaan. Mbak Gemma, saya Ya. kasih info sedikit. Boleh, Jadi nanti untuk sesi kedua kita bakal belajar, kita bakal praktik. Jadi teman-teman bisa yang belum download atau nggak masuk grup WA atau gimana, bisa download datanya di link UGM ID World IFLS itu sudah di-share Pak Bina di kolom chat. Jadi bisa dilihat ada UGM ID size World IFLS. Jadi nanti bisa di-download data untuk latihannya. Yang paling penting adalah bahan yang file yang tentang bahan workshop 2 Oktober. Itu yang paling penting. Yang satunya itu isinya data-data IFLS yang banyak itu. Jadi yang paling penting untuk workshop hari ini adalah yang bahan gitu ya. Silakan di-download terlebih dahulu untuk mengikuti sesi kedua nanti ya. Gitu. Bagaimana? Terima kasih Mbak Dian untuk tambahan infonya. Kita masih ada waktu 8 menit. Namun jika tidak ada lagi yang bertanya, kita bisa padakan sampai di sini. Mbak Cicil. Ya, silakan. Halo? Ya, suaranya terdengar? Ya, Mbak. Iya, sudah. Sudah terdengar ya? Sudah, Mbak. Ya. Silakan. Mbak, tadi kan saya sempat lihat kayak kuesioner itu, terus tadi yang dicontohkan sama Mbak tadi itu terkait dengan ini loh, terkait dengan nomor subjek tadi ya, nomor subjeknya 1. Nah, kalau misalnya saya mau meriset itu terkait antara 2 subjek yang berelasi, misalnya anak dengan orang tua. Itu kan kalau misalnya berpasangan gitu loh Mbak. Misalnya orang tuanya bukan penghasilan, misalnya kebahagiaan orang tuanya itu kan mereka punya skor sendiri. Nah, terus kebahagiaan anak misalnya mereka juga punya skor sendiri. Nah, apa kita bisa mengetahui itu anaknya si itu gitu loh Mbak. Nah, seperti itu, apa bisa ada data set yang nyambungin seperti itu ya. Terima kasih. Baik. Jadi ini seperti penelitian saya ya Mbak. Jadi penelitian saya seperti itu. Jadi saya meneliti anaknya, tapi saya juga mengambil terkait dengan tingkat pendidikan orang tuanya langsung. Jadi caranya itu nanti ada. Jadi kalau untuk pribadi, untuk orangnya itu ada namanya PID link yang sama dari tahun 93 sampai sekarang, sampai 2014. Kemudian untuk mengetahui dia anggota keluarga atau dia emaknya, bapaknya, siapanya gitu, itu ada namanya household ID, HHID. Itu yang menggabungkan nanti. Jadi nanti kita menggabungkan data itu, mengetahui dia orang tua atau tidak, itu melalui HHID. Atau nanti bisa dibuka di kalau nggak salah itu di buku-buku awal, di buku pertama gitu, itu ada data. Saya dalam survei dalam rumah tangga Anda adalah ayah, ibu, itu ada. Kepala rumah tangga atau siapa itu ada. Kemudian untuk menggabungkannya nanti bisa pakai household ID gitu. Saya pakai itu untuk di datanya, kodenya. Gitu. Nanti pas pelatihan dilatihkan juga ya Mbak? Kita pelatihan untuk yang dasar dulu kan Mbak. Kalau yang itu udah advance ya, dan itu belajarnya juga lumayan gitu Mbak untuk sampai ke situ. Jadi bisa eksplorasi mungkin sendiri nanti ya gitu. Kita yang awal-awal. Oke, terima kasih. Iya Mbak. Iya, itu dia jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Hartati. Dan kita masih ada 4 menit, 1 orang penanya terakhir. Jika masih ada, bisa secara langsung. Dan jika tidak, ini akan menjadi pertanyaan penutup. Saya ambil dari kolom chat, dari Mbak Rita. Family survey ini ada di negara-negara mana saja, Mbak? Ini bisa sebagai perbandingan saja untuk IFLS. Oke.
kalau itu ada Malaysia dan lain-lain. Jadi kalau Mbak mau tahu yang serupa IFLS itu, gitu, yang sama dengan IFLS itu, silakan buka yang tadi saya tunjukkan di Run Corporation itu di ini. Bentar, share. Kalau kita buka webnya, itu langsung ada ini. Ya, ini ya. Oke ya. Oke, jadi nanti Mbak tinggal buka aja IFLS gitu, nanti akan muncul websitenya Run Corporation. Di situ selain IFLS, di dalam website ini juga nanti ada tentang negara-negara lain gitu, yang juga disurvei oleh Run Corporation, namanya mirip gitu, Family Life Survey juga, tapi negaranya berbeda. Malaysia yang paling sering saya lihat, itu lihat aja langsung di website ini, bisa di explore lah website ini. Ada langsung keterangannya di negara mana saja Run membuat survei yang mirip sekali dengan IFLS. Baik, itu tadi pertanyaan dari Mbak Rita sekaligus menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi pertama kali ini. Adapun sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah IFLS itu merupakan data dengan potensi publikasi internasional dengan banyak variabel psikologi. Data ini juga dapat diunduh dengan mudah karena sifatnya yang gratis dan tidak memerlukan proses pengumpulan data. Memiliki sampel yang banyak, bersifat longitudinal, dan survei dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel. Dapat juga melakukan face-to-face interview. Meskipun demikian, ada tantangan yang tetap akan dilalui oleh peneliti, namun menggunakan data IFLS ini tetap bisa dijadikan sebagai penelitian yang worth it untuk dilakukan. Dan kepada peserta kami ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pukul 1 dan mengingatkan kembali seperti yang di awal sudah disampaikan, direkomendasikan untuk peserta menggunakan 2 tools karena jika aplikasi Zoom dilakukan bersama-sama dengan SPSS itu akan terlalu berat sehingga membuat prosesnya berjalan lama. Jadi ada baiknya SPSS itu dijalankan dengan laptop dan Anda mengikuti seminar ini dengan Zoom melalui HP. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya tutup sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian. Sama.